situ, maka mereka tidak hanya menjadi penonton atas kendaraan-kendaraan yang lewat di depan kampungnya, yang mereka sendiri belum tentu pernah naik tol itu. Tapi mereka akan merasakan kampung kami itu ini bisa dibangun, Kenapa? Karena kami dapat 0,00 sekian persen dari manfaat ini yang kita rasakan. Yang kedua, contoh nih jalan tol aja nih, rest area. Milik siapa bang rest area itu? Coba milik siapa? Itu rest area itu bang luar biasa. Orang berjalan tol nggak bisa pilih warung bang. Hanya rest area. Yang punya seorang Jakarta semua bang. Kan yang punya warung di kampung-kampung itu apa susahnya rest area itu dimiliki oleh koperasi-koperasi di kampung itu, di desa itu, di kabupaten itu, di kecamatan itu, sehingga mereka mendapatkan manfaat dari jalan tol ini. Jadi jalan tol ini bukan hanya sekedar orang-orang Jakarta yang punya kesempatan, yang dekat dengan pengambil keputusan, mereka tahu di mana letaknya jalan rest area, di situ mereka beli tanah. Kemudian habis itu ribuan mobil akan mampir di tempat itu tiap minggu, Bang. Rakyat di sana menonton saja, dan yang pemilik tanah di situ hanya bisa menyesal, sayang sekali ya, dulu tanahnya saya jual, saya nggak tahu itu bakal jadi rest area. Karena kita tidak memasukkan unsur keadilan, Bang, di dalam menyusun kebijakan. Kalau ini dimasukkan, apa yang terjadi? Perintah kepada yang membangun jalan tol, semua rest area, maka itu dibuat sehingga menjadi milik lokal. Faedahnya dirasakan oleh orang lokal. Kemudian produksi-produksi lokal silakan masuk di situ. Manajemennya barangkali memang harus dari Jakarta. Perusahaan-perusahaan yang mengelola rest areanya. Tetapi manfaatnya, keuntungannya, kepemilikannya jangan lepas semua dari mereka yang tinggal di kampung-kampung itu. Nah, ini Bang yang kami maksud. Ini akan membuat kita merasa punya perasaan persatuan. Saya punya kesempatan yang sama dengan pembangunan jalan tol ini. Jadi bukan jalan tolnya yang dihentikan. Jalan tolnya terus sebagaimana dimulai ketika Pak Harto dulu memulai jalan tol dengan Jagorawi. Berkelanjutan. Dan di setiap fase ada penambahannya. Nah, kami melihat ke depan penambahannya itu dengan memasukkan unsur pemerataannya, unsur keadilannya, tidak menghambat. Bahkan barangkali Bang, yang melindungi jalan tol itu, yang merawat jalan tol itu adalah kita semua. Karena semua yang berada di tepi itu belum merasa, ini bagaimanapun juga saya ikut memiliki tempat ini. Dan dapat keuntungan. Kita dapat keuntungan. Kemarin aja lah, di Jakarta ini, ada berderet gubernur Pak Sutioso, dilanjutkan Pak Fauzi Bowo, dilanjutkan Pak Jokowi, dilanjutkan Pak Basuki, Pak Jarot, lalu saya. Dari Pak Jokowi saja dah. Apa yang beliau kerjakan di sini yang terkait dengan kampung-kampung misalnya, itu kan terkait dengan rakyat kebanyakan. Orientasinya adalah bagaimana membuat kampung-kampung itu sehat, baik, tidak kemudian kumuh, tapi juga tidak dihilangkan. Sekarang boleh dilihat di antara gubernur yang menggantikan, mana yang paling sama dengan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kampung-kampung itu di era Pak Jokowi terfasilitasi, terlindungi. Sesudahnya malah mereka menghadapi kekhawatiran yang terus-menerus. Kemudian ketika kami bertugas, kami beresin lagi tuh kampung-kampung itu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa ketika ada pergantian fase kepemimpinan, selalu akan ada yang disebut sebagai keberlanjutan dan perubahan. Tidak mungkin hanya keberlanjutan saja, tidak mungkin hanya perubahan saja, tidak mungkin. Dan yang baik dan bermanfaat pasti diteruskan. Kalau tidak diteruskan malah muncul masalah, Justru itu harus diteruskan. Jadi saya melihat ke depan itu yang dirasakan manfaat oleh masyarakat banyak akan diteruskan. Dipastikan bahwa unsur tadi keadilan, Pak. Lalu ada satu aspek juga, Pak, mengenai kita ingin agar manajemen tata kelola itu disiapkan dengan terus-menerus diperbaiki. Tata kelola, perencanaan dimatangkan, visibility studies dituntaskan, sehingga program pemerintah itu
ketika dilaksanakan dia memiliki dasar yang kuat agar uang rakyat yang dipakai untuk menjalankan proyek-proyek ini, baik uang rakyat yang langsung dipakai atau uang rakyat yang dipakai untuk membayar hutangnya, karena kita belum ada dananya maka kita pinjam dulu, nanti pakai uang rakyat juga itu dialokasikan secara baik, benar, karena ada studi kelayakan yang benar. Jadi kami melihat ke depan itu perlu kita pastikan bahwa studi kelayakan itu memang tuntas menjadi dasar sehingga program itu akan dengan sendirinya berjalan jangka panjang. Gitu Bang Tadi. Ya, artinya tidak ada sekedar perubahan tapi juga berkelanjutan. Iya, kompromi dua-dua. Betul Bang. Jadi gini, kita ini seringkali kalau dengar itu punya kesimpulan sendiri-sendiri Bang. Iya. Minimal 4 Bang. Dari yang ada sekarang apa yang ditingkatkan, dari yang ada sekarang apa yang dikoreksi, dari yang ada sekarang apa yang tidak diteruskan, dari yang ada sekarang apa yang harus ditambahkan. 4 Bang. Tapi kadang-kadang kita hanya bicaranya 1 aja, apa yang tidak diteruskan. Padahal yang ada yang ditingkatkan, ada yang dikoreksi, dan itu adalah bagian dari hidup kita. Tidak mungkin dalam hidup kita itu hanya ditingkatkan saja, hanya dikoreksi saja. Tidak, selalu 4 ini. Apa yang kita tingkatkan hari ini, apa yang kita koreksi, apa yang jangan dilakukan lagi, apa yang harus kita kerjakan. Dan sebagai bangsa harus begitu. Jadi kalau kita hanya 1, hanya meneruskan saja, hanya tingkatkan saja, sebentar, kan juga ada hal-hal yang harus kita perbaiki, bukan? Dan kita jangan juga hanya